Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yoga Tamyiz, mahasiswa psikologi angkatan 3 yang saat ini mengambil mata kuliah Mind Reading Minds. Pada kesempatan ini, atas dasar tugas UTS itu akan mereview materi-materi yang sudah dipelajari. Di sini saya akan mencoba untuk menerangkan kembali, di antaranya tentang pembaca pemikiran, yang kedua mengenai sejarahnya, struktur otak dan fungsi terkait, mekanisme dan cara kerja sinyal saraf, teknologi BCI, aplikasi praktis teknologi BCI, 4 tahap kerja pembaca pikiran, dan perekaman sinyal otak, pembersihan dan pemetaan, dan perannya, serta contoh peran AI. Nanti akan saya bahas mengenai satu persatu materi yang sudah saya pelajari di mata kuliah ini. Yang pertama, mengenai sejarahnya. Dalam hal sejarah teknologi itu ada beberapa tahapan dari tahun 1920 sampai sekarang. Ini ada perkembangannya, ada X terus sampai ke BCI, sampai ke kecerdasan buatan. Mengenai struktur otak dan fungsi terkait, itu menjelaskan bahwa setiap bagian otak memiliki peran berbeda dalam aktivitas mental dan perilaku manusia. Menjelaskan bahwasanya setiap hal saraf itu mempunyai fungsi atau gerakan masing-masing. Selanjutnya, mekanisme dan cara kerja sinyal saraf. Di sini saya menjelaskan mengenai terjadi melalui aktivitas listrik dan kimia pada neurons. Ada beberapa tahapan mengenai hal penangkapan sampai hal yang dilakukan. Terus teknologi BCI. BCI itu bisa dikatakan sistem yang menghubungkan otak manusia secara langsung dengan komputer atau perangkat lain. Teknologi ini bekerja dengan merekam sinyal otak, kemudian mengolahnya menjadi perintah yang dapat dijalankan oleh mesin tanpa perlu gerakan fisik. Dan adanya BCI ini sangatlah memudahkan seorang manusia untuk melaksanakan hal yang efisien, tidak melelahkan. Aplikasi praktis teknologi BCI ini digunakan untuk membantu manusia berinteraksi tanpa gerakan fisik. Jadi, kita tidak perlu susah payah, tidak menguras tenaga, seperti hanya kita membantu pasien lumpuh mengetik atau berkomunikasi hanya dengan pikiran. Itu bisa dilakukan dengan teknologi BCI. Selain itu juga BCI juga manfaat untuk mengendalikan kursi roda. Jadi ada beberapa kegunaan yang spesifik untuk penggunaan dalam bidang medis. Ada 4 tahapan kinerja pembaca pikiran, yaitu tentang perekaman, pembersihan, pemetaan, dan hasilnya. Jadi seorang manusia itu tidak langsung menerima atau menyampaikan yang diterimanya, tapi ada proses yang nanti akan membalas apa hal yang diterimanya. Tadi perekaman, terus pembersihan atau memilah, pemetaan, ini yang perlu dilakukan atau perlu disampaikan atau tidaknya sampai menjadi tujuan ataupun hasil dari hal tadi tahapan itu sampai disampaikan. Selanjutnya saya pernah belajar tentang perekaman sinyal otak. Di sini ada beberapa metodenya perekaman otak. Tadi sudah disampaikan, antaranya X itu bisa mencatat aktivitas listrik pada kulit kepala. Dari X itu masuk ke kepala. Sementara fMRI mengukur aliran darah untuk mengetahui aktivitas otak lain di dalamnya. Selain itu, metode implan menggunakan elektroda yang ditanam dalam otak untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan langsung.
Pembersihan dan pemetaan. Dalam hal otak ini mempunyai kegunaan ataupun manfaat sesuai dengan koridornya. Proses mengolah sinyal otak menjadi data berguna. Pada tahap ini, sinyal otak yang telah rekam perlu dibersihkan dari gangguan yang mengganggu agar analisis menjadi akurat. Jadi, penangkapan sampai menyampaikan pesan itu sesuai dengan hatinya, tidak sesuai dengan keinginan orang lain ataupun sekitarnya. Perannya dalam hal dalam membaca pikiran itu, peran kecerdasan buatan dalam bacaan pikiran adalah menganalisis dan mengenali pada sinyal otak yang kompleks. AI membantu menerjemahkan sinyal saraf menjadi informasi yang bermakna seperti niat, emosi, atau perintah tertentu, sehingga sifat membaca pikiran menjadi lebih akurat dan terus belajar seiring penggunaan. Jadi AI itu sangat membantu dalam hal menjelaskan ataupun memberikan informasi, itu sangatlah bisa disampaikan di AI itu. Contoh peran AI di sini saya menyampaikan mengenai peran AI itu Neuralink, yaitu inovasi terbaru dalam teknologi membaca pikiran yang memungkinkan pasien lumpuh untuk berkomunikasi dengan mudah. Dengan menggunakan implan otak yang canggih, teknologi ini dapat mengubah sinyal otak menjadi perintah untuk mengetik, membantu mereka berinteraksi dengan dunia luar dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara signifikan. Jadi adanya AI ini sangatlah terbantu karena dalam hal menjadikan seorang yang perlu bantuan ataupun secara fisiknya tidak mampu untuk melakukan secara fisik agendanya, itu cuma berkomunikasi dengan AI itu sangat bisa dibantu. Membaca emosi melalui teknologi ini juga sangatlah penting. Kita bisa membaca emosi melalui teknologi, yaitu dengan cara menganalisis aktivitas otak dengan sinyal fisiologis yang berkaitan dengan perasaan manusia. Contohnya, saat seseorang merasa stres atau takut, sistem limbik menunjukkan pola gelombang otak tertentu yang dapat dideteksi oleh X. Jadi tadi dijelaskan X itu bisa dilakukan atau ditangkap dari kulit kepala, menunjukkan pola gelombang otak tertentu yang dapat dideteksi oleh X. Teknologi ini digunakan dalam terapi psikologi untuk memantau tingkat kecemasan pasien atau dalam game dan aplikasi kesehatan yang menyesuaikan respon sistem berdasarkan emosi pengguna. Aplikasi emosi itu dalam teknologi juga disampaikan dalam terapi dan permainan interaktif. Kesimpulannya, menyongsong masa depan membaca pikiran dengan kesadaran etis yang kuat. Artinya, dalam teknologi membaca pikiran melalui potensi luar biasa dalam bidang medis dan komunikasi, namun penting untuk menjaga privasi dan etika dalam penggunaannya. Kita harus berpikir kritis tentang implikasi sosial dan moralnya, memastikan bahwa inovasi ini digunakan untuk kebaikan umat manusia serta tidak melanggar kebatasan privasi individual. Jadi kita ada juga pembatasannya, karena semua hal yang kita sampaikan ke media ataupun media sosial itu akan menjadi jejak kita. Ketika ada yang menggunakan yang tidak etis, itu harusnya kita harus bisa menjaganya. Tidak sembarang semuanya disampaikan di medsos, karena jejak digital itu sangatlah penting untuk perkembangan kebaikan ke depannya. Cukup sekian penjelasan yang sudah saya sampaikan. Ini yang sedikit saya pahami dalam kuliah ini. Semoga kedepannya menjadi manfaat, membantu dalam pelaksanaan prakteknya. Cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum